Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat, karunia, dan rahmatnya hingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Dan ini menjadi kewajiban bagi setiap mukmin untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Setiap orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan para ulama menuntut kita untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, di antaranya Imam 4 mazhab, ya. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka kita wajib untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bisa menegakkan agama kita. Menegakkan mayaqumu bihi dinahu, menegakkan agama kita, bagaimana kita bisa menerapkan syariat Islam, ya, sudah barang tentu berdasarkan bahasanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan. Mempelajari ilmu bahasa Arab untuk bisa faham Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, berbeda dengan mempelajari ilmu bahasa Arab untuk bisa praktek menjadi orang Arab atau bekerja di perusahaan Arab, ya, menjadi TKI dan lain sebagainya, maka hukumnya tidak wajib. Makanya para salafun salih, ya, para sahabat pernah mengatakan innal insana lam yuladil alima. Ya, innal insan, sesungguhnya manusia, seluruh manusia, lam yuladil alima, tidak dilahirkan dalam kondisi alim. Alim nggak paham. Alim di sini artinya yang tadinya paham, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Ya, artinya yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Berilmu. Ya. Makanya Allah ciptakan manusia dalam kondisi tidak berilmu. Awalnya dilahirkan. Ya, dari keluar dari rahim ibu kita, ya, maka kita tidak tahu apa-apa sampai orang tua kita yang mendidik kita. Melalui perantara orang tua kita, ilmu tersebut Allah berikan melalui perantara bapak dan ibu kita, ya, lingkungan sekitar, ya, sampai kita mendapatkan ilmu. Bahasa Arab pun demikian. Ya, tadinya mubtadi, ya. Mubtadi baru mulai belajar, pemula dari nol, dari sifar, nol. Ya, nggak tahu apa-apa. Sekarang bisa mengetahui atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah
Kalau tidak paham ilmu, tidak paham-paham, bukan kita berusaha terus ya, selain berusaha dan bertekad dan ikhtiar, akan tetapi mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi mengajarkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan doa Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah fakihkanlah, ya, pahamkanlah dalam agamamu, pahamkanlah dalam memahami ilmu agama. Ya, jangan sampai tidak paham ilmu agama, jadilah salah satu pesantren yang terkenal ya di Indramayu mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu yang lain sebagainya karena kebodohan, karena ketidakpahaman, dan di antara sebabnya karena tidak paham bahasa Arab. Ya, karena tidak paham bahasa Arab. Ini mukadimah pada pertemuan kita. Berapa banyak di luar sana ya orang yang tidak paham bahasa Arab atau meremehkan, oh buat apa belajar bahasa Arab, ya, sehingga dia tidak mengetahui, dan saking tidak pahamnya mungkin ikhwan sekalian pernah melihat ya salah satu donatur dari Timur Tengah ya, video yang memberikan berita salah satu donatur Timur Tengah yang memberikan sumbangan di satu daerah di Indonesia, lalu memberikan informasi kepada penonton dengan menggunakan bahasa Arab, lalu warganya ada yang mengaminkan, ya. Padahal itu reporter yang menjelaskan bahwa donatur ya dari negara tersebut, dari lembaga tersebut diberikan kepada daerah tersebut. Maka karena ketidakpahaman. Ya, ada juga beberapa kasus ya kemarin beberapa waktu tahun yang lalu ya lagi viralnya terorisme, lalu ada Densus 88 yang menangkap ya terduga kasus terorisme dengan membawa barang bukti bertuliskan bahasa Arab ya, lalu mengatakan bahwa ini buku cara meracik bom dan lain sebagainya. Diberikan dan dipertontonkan, ya, difotokan, diperlihatkan. Ternyata buku tersebut buku yang diduga membuat racikan bom, ya, dengan tulisan Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ya, karena ketidakpahaman, karena kebodohan. Sehingga ya, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam persepsi, ya. Makanya ini harus dipelajari, ya. Kok buku Durusul Lughah, buku belajar bahasa Arab yang kita pelajari saat ini diindikasikan ada unsur terorisme dan lain sebagainya. Ini sangat mencengangkan, sangat menganehkan, dan informasi yang sesat dan menyesatkan. La haula wala quwata illa billah, karena penyebabnya kebodohan, ya. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan ya tujuan kita belajar adalah irtifa'ul jahli, ya, irtifa'ul jahli, ya. Apa artinya irtifa? Ya, irtifa'ul al-jahli, mengangkat kebodohan, ya, mengangkat kebodohan pada diri kita, ya. Tujuan belajar ilmu agama, belajar adalah untuk mengangkat kebodohan. Yang tadi bodoh, nggak tahu apa-apa, jahil menjadi paham. Nah, inilah yang kita pelajari saat ini, yang kita fokuskan saat ini. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Ya, liburan yang cukup lama sudah kita lewati. Sekarang kita fokus kembali untuk ikhwan sekalian. Semoga Allah rahmati. Masuk ke dalam pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani. Ya, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Oh, masuk ke pelajaran yang ketiga ya. Alaysa kadzalik? Ya, ikhwan. Nah, Mustafa. Ya, sampai halaman berapa?
14. Ustaz. Kemarin 14 baru ya? masuk ke 14. Oh, masuk 14. Pelajaran yang ketiga. Ya. Pelajaran yang ketiga. Ad-darsu as-salis. Pelajaran yang ketiga. Apa yang dibahas pelajaran yang ketiga? Kita akan membahas kaidah atau di dalam ilmu nahwu disebut dengan al-ma'rifah wan nakirah. Ya. Ma'rifatu wan nakiratu. Ya. Jadi begini, kalau kita konsep pembelajaran kita ini diawali dengan ilmu nahwu teori. Teori terlebih dahulu, ya. Ketika teori ikhwan sekalian paham, ya, minimal paham berapa persen lah, gitu ya. Maka prakteknya akan lebih mudah. Tapi ketika teorinya tidak paham, maka prakteknya itulah yang menjadi penentu apakah sudah paham atau belum. Makanya kita bahas dulu teorinya. Ya, ad-darsu tsalits, pelajaran yang ketiga yang kita bahas adalah sebuah kata yang di dalamnya ada ma'rifah dan nakirah. Apa yang dimaksud dengan ma'rifah dalam sudut pandang kelas pemula? Al-ma'rifah itu adalah setiap kosakata yang kemasukan alif dan lam. Ya, setiap kosakata yang kemasukan alif dan lam di awal. Nah, seperti ini kan al, an, al-ma'rifah, an-nakirah. Nah, ya. Contohnya misalkan al-baitu. Ya, al-baitu. Nah, ini kan ada alif dan lam. Banyak ya ayat Al-Qur'an banyak tuh berkaitan dengan alif lam. Nah, al-ma'rifah adalah kosakata yang beralif lam. Dia didefinisikan, diartikan kosakata yang telah diketahui dan dipahami oleh banyak orang. Ya, definisinya seperti itu al-ma'rifah. Ya, kita masuk an-nakirah. An-nakirah adalah kosakata yang tidak menggunakan alif dan lam. Nah, contohnya adalah baitun. Baitun. Ya. Dengan ciri-ciri tanpa menggunakan alif lam dan menggunakan tanwin. Tanwin itu dhammatain. Makanya lihat harokat akhirnya dhammah, ini dhammatain. Ya. Dengan arti, dengan definisi bahwa nakira adalah sebuah kosakata yang di mana kosakata tersebut belum diketahui secara terperinci. Ya, tidak diketahui secara terperinci, hanya sekedar tahu oh rumah, ya. Contoh ya al-baitu apa artinya? Rumah. Baitun artinya rumah juga, cuman bedanya secara terperinci al-baitu itu adalah sebuah rumah yang bagi yang membacanya sudah diketahui. Oh, rumahnya itu lokasinya di sana. Oh, rumahnya itu milik si ini. Ya, lebih detail penjelasannya terkait dengan al-baitu. Kalau baitun tanpa alif lam nakirah menunjukkan sebuah rumah yang informasinya belum jelas. Ya, masih sedikit informasinya. Ya, ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini semua adalah kaidah ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Basicnya seperti ini. Memahami secara sederhana mungkin ya seperti ini. Al-ma'rifah dan nakirah. Oh, ma'rifah itu yang pakai alif lam.
Nakirah itu kosakata yang tanpa alif lam. Itu dulu saja. Nanti akan ada cabang-cabangnya lagi. Akan ada penjelasan lebih banyak lagi. Sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahim tum insyaallah. Fahimna. 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 Baik, Insyaallah. ya. Baik, bila demikian kita masuk ke dalam kaidah berikutnya. Masih dalam kaidah berikutnya. Baru nanti lihat di dalam kitab ya. Kaidah berikutnya adalah kemarin kita belajar tentang yang namanya mubtada khobar atau kita sebutnya kalimat pemberitahuan. Ya. Contoh kalimat pemberitahuan yang kemarin-kemarin ya, yang mudah saja. Hadza baitun. Ya. Hadza baitun. Ya, ini adalah rumah dengan susunan pemberitahuan. Taunya dari mana? Hadza adalah mubtada, baitun adalah khobar. Mubtada, singkat ya. Khobar, kho, ya. Mubtada dan khobar, ya. Ini dulu kita belajar dulu tuh, ya. Nggak lama-lama banget lah ya sebelum liburan ya. Nah, sekarang pengembangan dari mubtada khobar, di mana mubtada atau kalimat pemberitahuan pada kata pertama jika bentuknya benda, ya baitunnya di depan misalkan, jika bentuknya benda, rumah ini baru misalkan. Atau rumah baru, bukan ini adalah rumah, tapi rumah baru, ya. Maka mubtada ya atau kosakata yang di depan ketika kalimat pemberitahuan, syarat sahnya harus menggunakan alif lam atau ma'rifah. Al-baitu ya. Al-baitu jadidun. Ya, jadidun. Ya, mungkin kata baru ya, jadidun artinya baru juga. Ya, al-baitu jadidun. Artinya rumah ini baru, meskipun nggak pakai haza, itu sudah mencukupi. Dengan kaidah, ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Mubtada, ini namanya khobar. Kalimat pemberitahuan ya, kalau bahasa kita. Bahasa sederhana kita kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan yang dimana diawali dengan kata benda, maka dia wajib berma'rifah. Ya, wajib berma'rifah maksudnya beralif lam. Itu kaidah baku. Dan khobar pada kata kedua dari kalimat pemberitahuan, dia wajib bernakiroh. Apa nakiroh? Suatu kata yang tidak menggunakan alif dan lam. Tidak menggunakan alif dan lam. Seperti khobar yang pada hadza baitun. Jelas ini ya. Tanpa alif lam kan ya. Disebut dengan nakiroh. Isim nakiroh. Isim itu artinya kosakata. Isim nakiroh ya. Isim ma'rifah, kosakata yang sifatnya ma'rifah. Ya. Maka ini syarat sahnya kalau benda. Kalau kata tunjuk, dia tidak bisa menggunakan alif lam. Ya, itu dulu. Jadi isim ma'rifah itu yang kita pelajari kosakata yang tidak menggunakan alif dan lam. Al-baitu jadidun. Rumah ini baru. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna. Fahimna insyaallah. Ya. Baik, kita akan lihat di dalam kitab Ad-Darsus Tsalits. Di sini ada perubahan-perubahan ya. Baitun dia tanwin ya. Tanwin itu musuh bebuyutannya alif lam ya. Kalau ada alif lam tidak boleh bertanwin. Tidak boleh ketemu tanwin. Kalau nggak ada alif lam maka wajib bertanwin. Itu kaidah dasarnya. Baitun
isim nakirah namanya. Dan al-baitu ya disebut dengan isim ma'rifah, sudah diketahui. Qalamun al-qalamu, kitabun al-kitabu, jamalun menjadi al-jamalu. Baik. Kita mulai pada kalimat yang pertama ya, yang ada gambar pena patah ya. Ana akan bacakan, nanti ikhwan sekalian ikuti, dinyalakan saja mic-nya, bentrok suaranya tidak mengapa, ini dalam rangka melatih membasahi lisan kita berbasar. Nah, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Nah, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Ya, kalau mengucapkan bahasa Arab itu harus diperhatikan panjang pendeknya. Ya, tajwidnya nggak perlu, panjang pendeknya saja. Ya, al-qalamu maksurun. Apa artinya nih, ikhwan sekalian? Pulpen patah. Pena itu rusak. Pena itu patah. Iya. Jadi kalau sudah ada kata al-qalamu maksurun, kata tunjuknya boleh ini, boleh itu karena belum jelas, ya. Jadi boleh artinya pena ini patah atau pena itu patah atau pulpen itu rusak ya. Maksurun artinya rusak atau patah, ya. Dari akarnya itu dari kata kerja, kasaro artinya pecah, tidak beraturan, patah, hancur, rusak, sama ya, maksurun untuk benda ya. Nanti kalau ada pertanyaan potong saja ya, tidak usah sungkan-sungkan, tanyakan ya. Ustaz, Ya, Afwan mau silakan. tanya Ustaz. Ya. Di sini ada kata tunjuknya juga ya, artinya bukan yang ada yang itu misalnya pena yang patah gitu. Oh, Atau mobil rusak gitu. Mobil yang rusak gitu ya. Iya. Baik. Kalau kita tambahkan yang itu nanti kaidahnya bukan mubtada khobar. Aslinya al-qalamu maksurun itu pena ini patah atau rusak. Ya. Kalau pena yang patah itu bukan bagian kalimat pemberitahuan. Pena yang patah, ada apa dengan pena yang patah? Kan seperti seakan-akan itu adalah sifatnya ya. Sifatnya menjelaskan sifatnya. pena itu patah. Ada apa dengan pena yang patah? Misalkan pena yang patah ada di atas meja. Nah, itu kaidahnya beda lagi. Bukan mubtada khobar. Ya. Nah, bukan kalimat pemberitahuan ya yang kita bahas ya. Kalau ada yang itu nanti masuk ya bocoran ya. Ini bocoran saja berkaitan dengan kaidah na'at dan man'ut atau as-sifah wal mausuf. Ya. Artinya sifat dan yang disifati. Ya. Ini unik bahasa Arab ini. Maksurun kan artinya rusak ya. Sifat bukan? Sifat, rusak. Sifat, rusak itu. Ya, sifat itu apa? Rusak itu adalah sebuah sifat kan gitu. Patah adalah sebuah sifat. Tapi kalau bahasa Arab, ya, kosakatanya dengan susunannya beda. Kosakatanya kosakata sifat, ya. Sifatnya rusak. Tapi susunannya bukan susunan sifat. Tapi susunannya susunan memberitahukan. Nah, itu beda cerita tuh kalau dalam bahasa Arab. Berbeda. Contoh lain misalkan jadidun. Di sini kan ada kata jadidun ya. Ya, apa artinya jadidun? Baru. Ya, sifat bukan baru tuh. Sifat. Kosakatanya yang sifat. Ya. Kosakatanya sifat. Tapi penempatan kosakata itu bisa berubah-berubah.
sesuai dengan kaidah atau kalau dalam bahasa Indonesia SPOK-nya, ya, subjek, predikat, objeknya, ya. Nah, itu berbeda antara kosakatanya dengan susunannya, ya, antara kosakata dengan susunannya, ya. Nah, ini harus dibedakan. Kalau bahasa Indonesia kan sama ya. Kata rusak adalah sebuah sifat. Ketika kata rusak itu dimasukkan ke dalam susunan yang lain, apakah dia bisa berubah selain sifat? Enggak. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya tetap itu sifat. Kosakata rusak itu adalah sebuah sifat. Nggak bisa diganti dengan, oh ini menjadi subjek gitu ya. Menjadi objek ya. Kadangkala bisa terjadi seperti itu. Kalau bahasa Arab itu berbeda ya. Bisa dipahami ya insyaallah. Pahim tum? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan al-babu maftuhun. Apa artinya nih? Pintu itu terbuka. Maftuhun artinya terbuka. Pintu ini atau pintu itu terbuka. Nah, ini bisa nih dipraktekkan. Di antara ikhwan sekalian ada yang punya toko atau warung, ya, kita bisa tuliskan tuh maftuh, artinya open. Ya. Kalau close artinya muglak, ya, muglakun. Ya. Tulis ya di sini. Karena ada di tempat kita yang belajar di selain kelas ini punya toko jualan empek-empek gitu ya. Nah, itu ditulis tuh muglak ya. Ya. Muglak artinya tutup. Tertutup atau tutup. Maftuh artinya buka atau terbuka ya. Dan kita gunakan kata itu. Kita gunakan kata itu. Baik. Artinya pintu ini terbuka atau pintu itu terbuka. Ya. Berikutnya al-waladu jalisun, apa artinya nih? Ya ikhwan. Al-waladu jalisun. Anak Anak itu kecil. duduk. Nah, Ah, kecil itu anak kecil ya. Jalis. Artinya duduk. Artinya duduk. Kalau dalam bahasa Indonesia duduk itu kata kerja atau kosakata benda? Kata kerja. Kata kerja. Kan harusnya kata kerja ya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab duduk itu tergantung. Ya. Kalau di kata ini jalisun di sini adalah bagian dari isim benda. Ya, duduk itu adalah sebuah pekerjaan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, duduk itu bisa dalam kata kerja, bisa juga bentuk perbuatannya yang bukan bagian dari kata kerja. Ya. Nah, makanya jalisun itu artinya duduk yang tidak diketahui kapan dia duduk. Sedang terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi. Karena kata kerja itu kan adalah sebuah kata yang terikat dengan waktu. Misalkan, saya telah duduk, saya sedang duduk, saya akan duduk, kan begitu. Nah, itu dalam kata kerja. Kalau jalisun di sini adalah kata benda yang diambil dari kata kerja. Artinya adalah perbuatannya adalah duduk, tapi tidak diketahui waktunya kapan. Ya. Jadi al-waladu jalisun artinya anak kecil ini duduk. Kapan duduknya nggak diketahui. Sekarang kah? Tadi kah? Kemarin kah? Lusa kah? Ya. Artinya dia duduk. Posisinya sedang duduk. Pada saat kapan kita nggak tahu. Ya. Fahim tum insyaallah? fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Wal mudarrisu waqifun. Apa artinya? Dan guru itu berdiri. Ya. Waqif artinya berdiri. Ya.
Kata berdiri waqifun. Ya, berdiri juga belum diketahui kapan terjadinya. Karena itu bukan bagian dari kata kerja. Di dalam bahasa Arab ada juga kata bendanya. Tidak diketahui tempatnya kapan perbuatan tersebut terjadi. Ya. Dan kata waqifun mungkin pernah mendengar kata wakaf ya. Oh ini Al-Quran ini wakaf untuk Masjidil Haram misalkan. Itu dari bahasa Arab juga waqafa ya. Artinya dia berdiri atau mendirikan atau tetap ya. Artinya ya, makanya disebut dengan wakaf karena itu sudah didirikan lillahi ta'ala, ditujukan untuk lillahi ta'ala. Ya. Seperti tanah wakaf. Boleh nggak dijual tanah wakaf? Ya. Nggak boleh, nggak bisa. Kan sudah ikrar wakaf gitu ya. Sudah ikrar wakaf, ya sudah tidak boleh diperjualbelikan. Untuk apa? Dakwah lillahi ta'ala. Dari kata waqafa yakifu, kata kerjanya. Ya, artinya berdiri. Berdiri sendiri di atas jalan Allah. Kalau kita disebut wakif, pewakif, orang yang mewakafkan, kan seperti itu. Ya, jadi luas ya. Wakif itu artinya bisa berdiri, bisa orang yang mewakafkan gitu ya. Sangat luas sesuai dengan tergantung kepada susunannya, kaidahnya. Baik. Kita akan latihan membaca nih satu persatu ya. Kita sekarang satu persatu ya. Dari rakam wahid nomor yang pertama dipersilakan kepada Akhi Iqbal Farhan, Masya Allah. Barakallahu fiik, silakan. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Mumtaz. Artinya kira-kira apa? Buku itu baru dan pulpen itu lama. Lama, sahih. Kosakata baru ya untuk kita yang mubtadi pemula, ada kata jadid dan ada kata qadim. Semua kaidahnya mubtada khobar. Susunannya pemberitahuan. Pakai alif lam al-kitabu. Lalu yang kedua jadidun tanpa alif lam atau nakirah. Ya. Wal qalamu bermakrifah. Qadimun bernakirah, ya. Itu kalimat memberitahukan. Kalau kalimat sifat dan yang disifati udah beda lagi nanti. Ada jalurnya tersendiri, ya. Nah, seperti itu. Baik. Syukran kepada berikutnya ya, kepada Akhi Andriana ya. Ustaz. Silakan. Naam. Ini apa ya Ustaz? Ana belum nggak tahu ini. Al-himaru. Al-himaru Sagirun. Wal hisanun kabirun. Kabirun. Mumtaz. Masya Allah. Al-himar ada di halaman sebelumnya tuh. Temannya kuda ya. Tapi lebih pendek. Ya, di halaman 12 ada al-himar. Ya. Apa arti al-himar? Binatang yang suaranya terjelek ya di dunia. Keledai ya. Keledai sagir, kata baru ya. Sagir artinya kecil. Ya. Keledai ini kecil. Ya, wal hisan kabir. Dan hisan itu khail, artinya kuda ya. Kuda ini kabir, apa lawannya kecil? Besar, sahih ya. Kabir mungkin pernah mendengar ya kata Allahu Akbar. Nah, itu satu akar kata yang sama ya. Akbar, kabir itu sama ya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, itu kan ada ya. Kabir artinya besar. Ya, jadi keledai ini kecil dan kuda ini kabir besar. Ya, kita tahu kan besar itu sifat ya. Kembali lagi, besar itu sifat. Tapi pada kalimat ini memberitahukan bahwa kuda ini sifatnya besar. Tapi bagian dari susunan pemberitahuan. Baik, ya. Paham tuh insyaallah?
Fahimna. Fahimna Allah. insyaallah. Baik. Berikutnya rakam salasa dipersilakan kepada Pak Anton Abu Rafif. Tafadhol. Al-kursiyu maksurun. Masya Allah. Sahlun jiddan. Artinya, Kursi itu rusak. nah, Masya Allah. Syukran kepada Abu Rafif. Al-kursiyu maksurun. Ya, kursi rusak. Jelas ya, pakai alif lam. Depannya, belakangnya tidak. Rakam arba'ah kepada Pak Rafiq. Tafadhol. Ya. Al-mindilun wasihun. Al-mindilu. Nah, dia Al-mindilu Mm-mm. wasihun. Pendek semua, Pak. Wa Oh iya. ulang. Oh ya. Al-mindilu wasihun. Naam, Masya Allah. Artinya, Pak, Mindil apa ya kemarin ya? Lupa, Ustaz. tuh kalau ingusan kita nih dilap pakai apa itu? Oh, sapu tangan. Naam. Ya. Sapu tangan. Sapu tangan ini apa? Wasih. Kotor. Kotor, kata Wasih, baru nih, kotor. Masya Allah. Iya. Wasih. Syukran kepada Akhi Rafiq, Pak Rafiq ya. Terkait dengan nomor yang keempat, al-mindilu wasihun. Wasihun itu kata baru ya. Artinya kotor. Jadi ikhwan sekalian yang semoga Allah rahmati bisa praktek itu. Ya. Yang kecil-kecillah saja ya, ketika anak mengotori dapur misalkan atau lantai, maka kita katakan hadza wasih. Ini kotor nih. Ya. Hadza wasih. Memberitahukan kan? Mas, karena kita belajarnya baru kalimat pemberitahuan. Ya. Berikutnya rakam hamsa kepada Pak Aflah Ulhaq. Ya, Masya Allah. Al-ma'u baridun. Mumtaz, artinya Air itu dingin. Masya Allah, syukran jazilan. Al-ma'u baridun. Kata baru, barid. Ya, ini zatnya ya, bukan hawanya. Beda lagi. Dingin untuk zatnya. Bukan hawanya atau udaranya, bukan. Kalau dingin untuk udaranya beda lagi, bukan baridun. Ya, ini untuk zatnya, bendanya. Air ini dingin. Naam. Rakam sita kepada Pak Rian. Tafadhal. Al-qamaru jamilun. Masya Allah. Artinya, Bulan itu indah. bulan itu indah, mumtaz. Ya. Al-qamar kata baru juga untuk kelas kita mubtadi ya, artinya bulan. Ya, bulan di sini adalah bulan yang ada di langit ya. Bukan bulan Masehi atau bulan Hijriyah. Ya. Kalau bulan Hijriyah atau bulan Masehi namanya apa? Bulan kalender. Bahasa Arabnya adalah syahrun. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Masya Allah, mumtaz. Syahrun. Artinya bulan kalender yang ada di perhitungan kalender. Syahru Ramadan. Syahru Rajab. Syahru Sya'ban. Kalau kalendernya Hijriah. Kalau Masehi, Syahru Yanayir. Januari itu Yanayir. Februari. Bukan Februari, dia mengikuti dengan dialek bahasa Arab, dengan tulisan bahasa Arab, ya, sampai semuanya Masehi, ya. Baik. Ini berkaitan dengan kalender ya, bulan kalender. Jamil artinya indah. Jamil bisa diartikan ganteng kalau untuk manusia, ya, binatang itu eksotik ya, indah dan lain sebagainya. Baik. Rakam sab'ah, nomor 7. Ya, kembali kepada Pak Iqbal, tafadhal. Silakan. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun.
Mumtaz, Masya Allah. Artinya, Rumah itu dekat mm, dan masjid itu jauh. Masya Allah. Syukran jazilan. Al-baitu kabirun wal masjidu ba'id. Kata baru qarib, ba'id. Ya, ada dalam ayat Al-Quran kan ada ya. Ya, wa idza sa'alaka anni, ya, apalagi fa innahu qarib. Ah, karena sesungguhnya dia dekat, ya. Ah, qarib. Dan itu satu kata juga dengan kata kurban. Kan kemarin ada Idul Kurban ya. Ya, Idul Adha, ya. Kenapa disebut dengan berkurban ya? Karena kurban pengorbanan ya itu dari bahasa Arab sebenarnya kurban. Ya, definisi pengorbanan itu bukan kita korbankan apa gitu ya barang, tapi definisinya adalah liyuqarribuna ilallah. Ya, dalam rangka mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, tujuan ibadah kurban dari kata qarraba yuqarribu. Kata qarib, dekat, mendekatkan diri kita kepada Allah ya dengan cara menyembelih taat kepada perintah Allah. Yang tadinya manusia yang ingin disembelih yaitu Nabi Ismail dirubah ya atas izin Allah karena ketaatan. Ya, intinya kata qarib ya itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita, di antaranya Idul Kurban. Ya, korban mengorbankan, nah, itu dari kata bahasa Arab itu aslinya. Masjid ba'id. Ba'id artinya jauh. Ya, ba'id artinya jauh. Baik. Rakam thamaniyah dipersilakan. Izin Ya, ada bertanya, pertanyaan? Ustaz, boleh? Ya, boleh silakan. Untuk qorib ini kan dekat ini ada dua yang memang dia jaraknya dekat kayak sebelahan sama kita itu Ustaz. Ada yang memang lebih ke hubungan, misalnya saya sama Ustaz punya hubungan dekat gitu. Apakah qoribnya sama Ustaz untuk hubungan sama untuk Iya. yang ada jarak, misalnya dia di sampingnya persis Mm-mm. jaraknya dekat gitu, atau dari Mm-mm. segi hubungan gitu. Ya, baik. Ya. Pertanyaan yang bagus nih. Apakah memang dari segi hubungannya dekat atau memang secara maknawi? Ya, secara maknawi hubungannya dekat atau memang secara fisiknya dekat ya. Dua-duanya kata qarib itu. Makanya ada istilah teman karib. Nah, teman karib, karib itu bahasa Arab lagi tuh. Sahabat karib itu sohabah bahasa Arab juga ya. Karib itu qarib ya. Dalam ayat Al-Qur'an kan ada untuk kita berbuat baik kepada al-aqarib. Nah, al-aqarib artinya orang-orang terdekat kita. Berarti bukan cuman yang fisiknya emang dekat ya, tetanggaan gitu, bukan. Tapi juga hubungannya ya. Jadi secara umum tuh kata qarib itu, hubungan ataupun secara fisik ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan hissiyah wal ma'nawiyah ya. Secara fisik ataupun secara maknawi ya. Bisa dipahami ya insyaallah. Insyaallah Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Ya, wa jazakallah khairan. Berikutnya rakam thamaniyah kepada Pak Rian, tafadhol. Kita acak aja ya. Silakan. Hajaru, boleh. Al Al-hajaru, pendek, al-hajaru, ja-nya pendek. al-hajaru Mm-mm. takilun Mm-mm. wal waraku khafifun. Khafifun, Masya Allah. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Artinya apa? Al-hajar. Sudah kita pelajari itu al-hajar. Batu, Mm-mm. batu itu Thaqil itu kalau kita masukkan ke air tenggelam dia. berat. Naam. Batu itu berat. Naam. Wal Dan waraku. Warak waraku itu yang lebih ringan daripada batu. Yang paling ringan apa, Pak? Yang nempel di pohon. daun. Iya, sahih. Dan daun itu Lawan ringan. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran kepada Pak Rian. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Ya, batu itu berat, thaqil. Ya, wal waraku khafifun, dan daun. Nah, akan tetapi bukan cuma daun ya. Di zaman sekarang, kalau zaman dulu warak itu namanya daun. Ayat Al-Quran pun menjelaskan. Hatta
ya, warak, ya, sampai-sampai daun yang jatuh ke dalam hutan itu telah Allah berikan takdirnya dalam ayat Al-Qur'an. Warak, ya, menggunakan kata warak, daun. Warak itu juga bisa diartikan kertas. Karena kertas kan dari bagian dari pohon ya. Bisa juga diartikan kertas, ya. Dan kertas sendiri ternyata dari bahasa Arab, ya. Kertas sendiri dari bahasa Arab, ya, yaitu qirtasun. Qirtasun, ya. Banyak ya pendekatan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu banyak sekali. Qirtas, ya, kertas, ya. Dan khafif artinya ringan, ya, zatnya ringan, ya. Kalau ngangkat beban gitu kan, wah hadza khafif, ya. Hadza khafif, ya ini ringan, ya. Hadza tsaqil, ini berat, ya. Ini berat, ya. Dan kebetulan nih sifatnya dalam bentuk fisik gitu ya, bukan secara maknawi. Bisa nggak? Bisa saja kalau secara maknawi. Beban hidup gitu ya, contohnya, ya. Nah, berikutnya rakam tis'ah kepada Pak Anton ya. Ya. Tafadhol kepada Abu Rafif. Al-labanu harun. Ya, al-labanu harun. Ya. Artinya Susu itu panas. susu itu panas, mumtaz ya. Syukran jazilan, al-laban harun. Laban ya. Artinya susu ya. Kan sudah ya dibahas. Itu susu apa? Susu yang sudah diproses ya. Masih ingat kalau susu asli apa namanya? Susu perah. Namanya apa? Masih ingat kosakatanya? Kosakatanya masih ingat tidak? Ya. Halibun. Halib. Ya, halibun. Jangan sampai lupa nih. Ya. Artinya susu asli. Ya. Kalau antum mau belanja di Mekah atau di Madinah, ya kan ada ya susu-susu yang kaleng, itu carinya jangan laban. Kadangkala laban itu bisa diartikan yogurt, ya, susu fermentasi. Karena memang susu olahan laban itu, ya. Maka carilah yang ada tulisannya halib, ya. Seperti halibul baqarah, ya. Susu sapi, halibul ibil, susu unta, halibul ghanam, kabsh, ya, artinya susu domba, susu kambing, ya, seperti itu, ya. Baik. Rakam akhir kepada ila akhina Andriana, Pak Andriana dipersilakan. Al-qamisu Al-qamisu nazifun. nadhifun, mumtaz, Masya Allah. Al-qamisu nadhifun. Al-qamis apa Pak artinya? Al-qamis. Ada Kemeja. kemeja, mumtaz. Nadhif itu lawannya Nadhif. wasih. Apa nadhif? Apa? Nadhif itu lawannya wasih. Wasih kan kotor. Oh, Wasihun. bersih. Nadhif artinya bersih. Sahih. Al-qamisu nadhifun. Ya. Nah, kalau kita ingat-ingat nih, dari nomor 1 sampai nomor 10, kita perhatikan, semua kalimat tersebut diawali dengan kosakata yang bermakrifah. Ya, yaitu beralif lam. Ya. Al-kitabu, al-kursiyu, al-ma'u, al-baitu, al-labanu, al-himar, al-mindil, dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat pemberitahuan atau kalimat mubtada dan khobar. Ya. Jadi kalau ikhwan sekalian ingin buat kalimat ya, contoh misalkan rumah ini kecil, apa bahasa Arabnya? Ada yang bisa? Rumah ini kecil. Al-baitu shaghirun. Naam, Masya Allah. Al-baitu saghirun. Sahlun jiddan. Mudah sekali insya Allah. Baik.
Hal min soal ada yang ditanyakan? Ustadz, untuk di akhir kata itu bagusnya dimatikan atau dibaca tanwinnya, Ustadz? Baik. Kayak kabir atau kabirun. Nah, ya. Syukran untuk yang bertanya, ya. Apakah dibaca atau diwakafkan gitu ya? Disukunkan, ya. Kalau disukunkan itu kalau yang sudah mahir, ya, mahirun, ya, sudah pintar, fasih dalam berbahasa Arab. Karena kita belajar, apalagi ilmu nahu itu adalah bapaknya bahasa Arab ya, masih ingat ya. Ilmu nahu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan harokat akhir, maka wajib dibaca ya, khusus pembelajaran. Dalam rangka pembelajaran dibaca semuanya. Makanya anak baca semua ini al-himaru sogirun, al-himaru sogirun. Boleh nggak kalau diwakafkan? Boleh saja. Tapi nggak dapat ilmu nahunya nanti. Al-himar sagir, wal hisan kabir. Ya, kita jadi nggak tahu. Ini harokat akhirnya apa? Kebetulan saja yang kita pelajari di pelajaran ketiga, harokat akhirnya cuma ada 2 kan? Kalau nggak domah, domatain. Ya, kebetulan tuh. Ya, pilihannya cuma itu. Tapi kalau sudah kalimat yang panjang, kita masuk ke kaidah-kaidah yang banyak ya jumlahnya, rumit ya. Maka mau tidak mau kita harus harokati semuanya. Ya, akhirnya juga diharokati. Ya, itu disebut dengan pelajaran nahu. Wajib untuk kita harokati. Akhirnya. Nah, fahimtum insyaallah? Nah, insya Allah. Insyaallah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya. Mudah-mudahan tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit ya. Ini masih mudah insyaallah pelajaran yang ketiga. Ya. Yang menjadi nasihat ana kepada antum sekalian adalah pahami baik-baik basicnya, dasarnya dari mubtada khobar. Ya beralif lam, ma'rifah, kata keduanya nakirah, tidak beralif lam. Itu dulu. Karena suatu kata atau suatu kalimat pemberitahuan kan nggak harus jumlahnya 2 gitu ya. Rumah ini baru, kan bisa juga. Rumah yang baru ini milik Muhammad, ada kepemilikannya, ada pemberitahuannya. Nah, nanti akan berkembang ke situ. Pengembangannya ke situ. Sekarang kita baru maju selangkah. Ya, belum beberapa langkah. Maju selangkah demi selangkah. Ya, maka kuatkan berkaitan dengan mubtada dan khabar. Ya. Ana berikan contoh lagi misalkan kepada antum sekalian, misalkan ini adalah rumah dan rumah ini besar. Apa bahasa Arabnya? Ini adalah rumah. Apa bahasa Arab? Ada Ada baitun. Baitun. Lalu dan rumah ini besar. Wal baitu. Wal baitu Kabir. kabirun. Ya, dibaca kabirun. Nah, ya. Itu baru masuk ke pembahasan kita tuh pelajaran pertama, kedua, ketiga. Seperti itu. Itu baru rumah aja tuh, belum unta. Ini adalah unta. Unta ya, ini besar. Unta yang besar ada di padang pasir. Nah, itu nanti panjang lagi pembahasannya. Ya, insyaallah ya bertahap, secara bertahap. Ya. Hal min soal ada lagi yang ditanyakan. Dan semua, nah ini kita harus tahu ya, ini bocoran sedikit. Semua kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata benda, pasti dia adalah susunan pemberitahuan, mubtada khobar. Ini harus diingat. Ya, semua kalimat yang diawali dengan kata benda, ya, pasti kalimat tersebut adalah mubtada khobar. Hanya saja nanti mubtada khobarnya ada versi-versinya lagi.
ya ada versi 3.0 gitu ya, 4.0 gitu ya. Nah, ada banyak ya, versinya ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kata kerja. Kata kerja itu selalu di kata yang kedua kan ya. Pada sebuah kalimat misalkan Muhammad pergi ke pasar. Pergi itu pada kata kedua kan gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa pergi Muhammad ke pasar atau Muhammad pergi ke pasar atau pergi Muhammad ke pasar atau ke pasar pergi Muhammad. Bisa dibolak-balik tuh bahasa Arab. Ya. Yang penting apa ini? Harokat akhir. Ya. Harokat akhir. Ya. Contoh. Di sini ana tulis ya. Masjid ini bersih, apa bahasa Arabnya? Al-masjidu Heeh. Nazif. nazifun. Nadhifun. Apaan ya, ini udah habis Nazifun. nih. Nadhifun, ya, sudah hilang. Misalkan al-masjidu nadhifun, ya. Bisa dibalik. Bahasa Arab tuh. Nadhifun al-masjidu. Ya. Yang penting apa? Ini kaidahnya ada alif lamnya atau tidak? Tanwin atau bukan? Harokat akhirnya. Ya. Makanya Al-Quran itu nggak bisa dirubah kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya Al-Quran itu dijaga. Dijaga dengan keotentikannya karena menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dia fleksibilitasnya tinggi. Syaratnya adalah harokat akhir. Ya, harokat akhir. Ya. Nah, ini mubtada, ini khobar. Nanti ada lagi kaidahnya, ininya di depan, ininya di belakang. Nadzifun al-masjidu bisa saja. Ya, yang penting harokat akhirnya. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, rancu. Itu dia yang membuat spesialnya bahasa Arab. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. Ya. Jadi kalau bahasa Arab kalau misalnya nazifun al Masjidu masjid dibaca aja alnya Ustadz ya. Kalau di Al-Qur'an kan biasanya itu apa nun wikoyah gitu ya. Kalau ketemu tanwin ketemu alif lam tuh. Kalau di bahasa Arab misalnya kalau misalnya tadi Ustadz bilang balik baca alnya dibaca berarti Ustadz ya. Misalkan apa nadzifun al-masjidu. Kan kalau nadzifun ketemu al-masjid Oh, itu iya. biasanya nadzifunil masjid gitu kan ya. Oh iya. Kalau di Al-Qur'an gitu ya. Tapi kalau di bahasa Arab ini dibaca alnya atau gimana Ustadz? Iya. Kalau di Al-Qur'an memang ada nun wikoyah gitu ya. Itu nggak ada. Iya, Kalau bahasa Arab nggak ada. Ya. Nadzifun al-masjidu. Ya. Oh, gitu. Ya. Itu nggak ada. Jadi kaidah tajwid itu nggak berlaku dalam bahasa Arab. Ya. Berarti alnya dibaca gitu Ustadz. Ya, alnya dibaca. Ya, sahih ya, Masya Allah. Ya, nah. Ada lagi? Untuk ikhwan sekalian, teman-teman sekalian bisa dilihat ya di halaman 15 ya. Di halaman 15 Anda akan memberikan tugas sederhana ya pada bagian 2 dan 3. Bagian pertama insya Allah tulis sendiri saja, tidak perlu disetorkan. Ya, seperti bagian pertama itu perintahnya iqra, bacalah, waktub, tulislah. Ma'adhabti awahiril kalimat, dengan mengharokati setiap akhir kata. Masjidun, al-masjidu, begitu ya. Mudah insyaallah. Ya, tadi berkaitan dengan tanwin dan yang beralif lam. Kalau bagian 2 ya, antum hanya mengharokati dan mengartikan saja, ya. Mengartikan boleh di buku paketnya, boleh di buku tulis ya. Ini dalam rangka pembelajaran melatih penulisan dan juga mengidentifikasi kosakata tersebut ya. Yang biasa kita baca, misal al-maktabu maksurun ya, apa artinya?
ya untuk mengingat-ingat memurojaah karena kosakata ini sudah kita pelajari. Dan bagian ketiga, ya jadi 2 dan 3 saja. Bagian 3 perintahnya adalah imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Imla, tulislah, isilah, farag, yang kosong. Maksudnya yang titik-titik di bawah ini, fima yali di bawah ini. Berikut ini. Biwad'il kalimatil munasibah. Dengan meletakkan kata yang tepat, munasibah. Ya, minal kalimatit taliyah. Dari kata-kata berikut ini. Nah, ini enak ya, sudah ada kosakatanya. Tinggal antum tempel-tempel saja. Jamilun, wasihun, maftuhun, harun, nasakilun, khafifun. Ya, khobarnya ini ditempel ke mubtada'nya. Seperti itu. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 saja. Itu saja. Ya, untuk nomor bagian 4-nya nanti kita bahas ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Ustaz, Nah, untuk kosakata, Ustaz, untuk harokat itu kita itu untuk tahunya itu berarti hafalan ya, Ustaz. Kayak contohnya yang nomor 1 kan al-hajar ya, al-hajar gitu. Bukan al-hijar karena kita sebelumnya sudah pernah lihat yang versi diharokatinnya al-hajar. Nah itu berarti emang hafalan ya, Ustaz? Iya. Iya. Pengetahuan kita ya kan tadinya kita nggak tahu ya. Oh, ternyata kita tahu itu harokatnya al-hajaru bukan al-hijaru atau al-hajiru gitu ya. Nah, itu dihafal. Itu dihafal. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Yang usianya mungkin sudah kepala 4 gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada nih. Apa ada ya yang sudah kepala 4 di sini? Ya. Anak, Yang sudah. Oh, Masya Allah ya. Nah, ini pahalanya lebih banyak karena kesulitannya lebih gitu ya. Nah, kalau untuk menghafal metodologinya banyak ya. Kalau antum pusing untuk ngafalin, wah ini nggak hafal-hafal. Ya, antum bisa yang antum mampu gitu ya. Misalkan ada kata alkitabu, artinya buku. Antum nggak hafal dengan kata buku. Antum tulis ya di buku yang antum biasa bawa misalkan alkitabu. Ya, ada kelas yang akhwat ya, ummahat itu yang nulis gitu ya. Misalkan salajatun itu yang udah kelas jauh. Salaja arti kulkas. Itu dia tulis tuh di kertas salaja lalu disolasi di kulkasnya gitu ya. Jadi dia ingat oh ini salaja. Langsung dipraktekin ya. Ketemu anaknya atau suaminya ya, tolong ambil wortel di salaja ya. Kelihatannya agak susah gitu, tapi ini harus dilatih. Ini harus dilatih. Ya agar terbiasa. Ya, karena bahasa Arab ini bahasa yang spesial di sini. Ya, agar nanti melatih kita untuk bisa berbahasa Arab dengan baik. Ya, atau kosakata-kosakata yang biasa kita ingin praktekkan ya, agar kita hafal. Baik, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pada pertemuan kita kali ini? Maafi soal ya, tidak ada pertanyaan insyaallah. Ya, insyaallah kalau ana tanya wadih, ya wadih itu artinya jelas ya. Maka jawabannya sama wadih insyaallah. Ya. Ya ikhwan wadih, 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 insyaallah. insyaallah. wadih insyaallah. Ya, wadih artinya jelas. Ya. Nanti kalau ngurusin anak gitu ya, paham gitu ya atau wadih jelas gitu ya. Bisa kita praktekkan ya. Di luar sana saja orang yang orientalis gitu ya, berbahasa Inggris, wah pandai sekali ya, sok-sokan berbahasa Inggris gitu ya. Ya, harusnya kita lebih pede dibandingkan mereka ya. Di tempat umum ya, seorang ibu
mengucapkan bahasa Inggris kepada anaknya gitu ya. Come here ya misalkan gitu ya. Ya, harusnya bahasa Arab itu harus lebih pede lagi karena itu bahasa Al-Qur'an, bahasa penghuni surga. Kok kita nggak pede? Ya mulailah dari yang kecil. Dari yang terkecil untuk melatih diri kita praktek bahasa Arab, pengamalan bahasa Arab. Ya meskipun nggak banyak, tapi dirutinkan konsisten. Ya itu kuncinya. Baik. Hadza ma aqulu lakum, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab dan Allah berikan kepahaman ilmu agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.